Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faisal Triramdhani, SOS MAP, dosen program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Juanda. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi administrasi publik, yaitu mata kuliah analisis kebijakan publik. Penyampaian deskripsi mata kuliah ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma di bidang pengajaran. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama adalah delivery. Saya ingin menjelaskan tentang delivery, bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran, baik secara daring maupun luring kepada mahasiswa tentunya. Untuk mata kuliah analisis kebijakan publik, mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat yang dapat diikuti mahasiswa ketika mahasiswa telah mengikuti mata kuliah kebijakan publik. Dengan bobot mata kuliah 3 SKS, pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep analisis kebijakan publik secara mendalam, sehingga mampu untuk melakukan penelaahan terhadap segala sesuatu yang menyangkut beragam isu kebijakan publik dengan menggunakan ragam metode analisis yang sesuai dengan hakikat isu masalah publik dan kebutuhan yang ingin dicapai. Perlu diketahui bahwa capaian mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep analisis kebijakan publik. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan kerangka kerja atau framework analisis kebijakan publik. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan argumen kebijakan sebagai kerangka dasar analisis kebijakan publik. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan ragam metode yang bisa digunakan dalam analisis kebijakan. Yang kelima, mampu membuat analisis dengan menggunakan metode yang sesuai dengan isu kebijakan yang ada. Yang keenam, mampu mepresentasikan hasil analisis tahapan policy making proses tersebut dalam forum ilmiah. Dan yang ketujuh, mampu membuat rancangan penelitian kebijakan atau policy research berbasis analisis kebijakan yang dilakukan. Tentunya ada kemampuan yang kita harapkan dengan mengikuti mata kuliah ini. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah ini disusun secara bersama dengan tim dosen pengampu yang penyusunnya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun oleh tim program studi, dan hal ini dimaksudkan untuk mendukung profil lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi administrasi publik. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah analisis kebijakan publik diantaranya yang pertama yaitu pengantar dan orientasi mata kuliah. Yang kedua, berpikir analitis. Yang ketiga, pengertian analisis kebijakan publik. Yang keempat, problem center policy analysis. Dan yang kelima adalah kerangka analisis kebijakan publik. Yang keenam, metode merumuskan masalah. Yang ketujuh, forecasting. Yang kedelapan, rekomendasi kebijakan. Yang kesembilan, pemantauan kebijakan. Dan yang kesepuluh adalah evaluasi kebijakan sebagai tahap akhir dari analisis kebijakan publik. Untuk memaksimalkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah analisis kebijakan publik, saya menerapkan sistem pembelajaran secara daring dan luring, di mana juga kita memanfaatkan teknologi dan kemajuan perkembangan zaman dengan platform yang saya gunakan, yaitu ada Learning Management System atau LMS Unidakul yang biasa Universitas Juanda gunakan, dan juga dibantu dengan platform aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, dan juga WhatsApp Group yang sangat membantu saya untuk bisa berkoordinasi dengan mahasiswa tentunya. Dan juga terdapat beberapa variasi metode pembelajaran yang saya terapkan pada pembelajaran. Nah, hal ini diterapkan agar pembelajaran tidak terkesan monoton dan dapat menarik minat belajar mahasiswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Metode yang saya gunakan diantaranya adalah discussion, small group discussion, ada discovery learning, ada project based learning, problem based learning, collaborative learning, case study, dan contextual interaction. Itulah cara saya mendeliver bahan sajian materi kepada mahasiswa, yang tentunya diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan penelaahan terhadap segala sesuatu yang menyangkut beragam isu kebijakan publik yang ada. Tentunya untuk selanjutnya bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa.
Cara saya berinteraksi dengan mahasiswa baik saat pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran. Hal ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran berlangsung adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa atau kita kenal dengan student center learning. Mulai dari tahapan pendahuluan inti hingga penutupan, mahasiswa selalu saya libatkan untuk dapat berperan aktif, baik itu merespon atas pertanyaan yang diberikan ataupun memberikan pertanyaan berupa masukan ataupun bentuk lainnya. Pada tahapan pendahuluan, biasanya saya menyapa dan mengajak mahasiswa untuk berdoa terlebih dahulu, di mana harapan kita adalah selama pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya ilmu yang didapatkan bisa betul-betul bermanfaat untuk mahasiswa. Dan kita juga mengulas kembali materi yang telah lalu, ya, sehingga bisa memberikan ingatan yang fresh kembali kepada mahasiswa sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Bentuk reward yang saya berikan kepada mahasiswa berupa poin, ya, keaktifan. Dengan cara ini harapan saya mahasiswa lebih termotivasi dan dapat mempersiapkan perkuliahan dengan baik. Jadi poin keaktifan mahasiswa menjadi poin penilaian bagi saya untuk mata kuliah analisis kebijakan publik ini. Nah, pada tahapan ini pembelajaran bentuk interaksi yang saya masukkan sesuai dengan metode pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada tahap penutup, biasanya saya memberikan kesempatan, ya, kepada mahasiswa untuk menyampaikan kesimpulan dan diakhiri dengan evaluasi proses pembelajaran. Di luar kegiatan, ya, di luar kegiatan pembelajaran, saya tetap berinteraksi dengan mahasiswa. Saya berusaha memfasilitasi mahasiswa untuk bertanya maupun berdiskusi baik secara langsung maupun melalui WhatsApp group. Itulah bentuk interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang assessment atau proses bagaimana cara saya melakukan penilaian terhadap hasil kerja mahasiswa. Prinsip penilaian yang saya terapkan yaitu bersifat edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Pada pertemuan awal perkuliahan, selain menyampaikan rencana pembelajaran semester, saya juga sampaikan seputar kontrak perkuliahan. Salah satunya menyampaikan komponen penilaian, dan komponen penilaian yang telah disepakati dapat dilihat sebagai berikut. Untuk memudahkan saya dalam penilaian, saya menggunakan penilaian berupa rubrik penilaian yang tentunya sudah saya sampaikan juga kepada mahasiswa dalam pertemuan awal pertama. Sehingga mahasiswa bisa dapat lebih termotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian yang telah dilakukan dapat dilihat secara transparan oleh mahasiswa melalui Learning Management System, WhatsApp, ataupun media lainnya yang saya gunakan untuk menginformasikan nilai yang sudah didapatkan oleh mahasiswa. Berikut akan saya tampilkan rekaman pembelajaran mata kuliah analisis kebijakan publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang Bapak banggakan seluruh mahasiswa administrasi publik yang alhamdulillah hari ini diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali untuk mengikuti mata kuliah analisis kebijakan publik dengan materi lanjutan yaitu seputar metode perumusan masalah. Gimana kabarnya, semua sehat ya? Semangat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah semangat ya sehat. Pak. Bahagia ya, bahagia. Karena kalau bahagia Selalu pasti insya Pak. Allah kita sukses. Awal dari kesuksesan itu kan bahagia tentunya. Oke, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya agar diberikan kelancaran serta kemudahan untuk teman-teman bisa menyerap ilmu. Mari sama-sama kita dahulu berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan pekan ke-9 ya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya ujian tengah semester atau UTS. Oke, materi kita yaitu tentang metode perumusan masalah dalam analisis kebijakan publik. Namun sebelum kita melaju lebih jauh slide-nya, saya ingin tanya dulu apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa kira-kira? Saya Pak izin menjawab Pak. Oke, silahkan Uni.
Ya, untuk pekan sebelumnya yang pra UTS, materi kita itu tentang kerangka analisis kebijakan. Eh, kita belajar tentang elemen pokok argumen kebijakan itu terdiri dari yang pertama ada informasi yang relevan dengan kebijakan, kemudian klaim kebijakan, lalu ada pembenaran, lalu juga ada dukungan atau backing, lalu juga ada bantahan, satu lagi kesimpulan atau qualifier. Gitu ya, Pak. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Uni. Alhamdulillah berarti masih ingat ya materi yang kita pelajari di pekan sebelumnya. Terima kasih atas keaktifannya juga Yuniar ya, Uni ya. Kita lanjut lagi berarti. Karena kemarin masih ingat materinya, kita akan melanjutkan ke materi tentang metode perumusan masalah. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini masalah-masalah yang muncul di sekitar kita yang tentunya sering kali kita temukan, bahkan bukan hanya di sosial media rekan-rekan semua. Di televisi pun, ya, bahkan juga bagi kita yang di sekitar Bogor, yang namanya kemacetan, itu pasti ada. Apalagi kalau Rifai ya rumahnya di jalur puncak ya. Nah, ini mungkin hampir Betul, Pak. tidak mengenal setiap pekan tuh selalu ada kemacetan. Nah, ini adalah Selalu, Pak. masalah selalu ya, masalah-masalah publik yang tentunya bisa menjadi sebuah case study untuk kita ya, studi kasus yang memang realitanya seperti ini loh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama ada macet, ada banjir, ada premanisme dan ormas anarkis dan juga ada urbanisasi. Nah, urbanisasi ini biasanya kalau dilaksanakan itu banyaknya terjadi ketika setelah beres Idul Fitri biasanya ya. Nah, kita bahas dulu yang kemacetan. Kasus macet. Macet itu biasanya disebabkan oleh apa coba kira-kira? Ada nggak kira-kira penyebab macet itu karena apa? Izin menjawab, Pak. Ya boleh. Untuk macet sendiri biasanya itu kendaraan yang terlalu banyak dan jalan Mm-mm. yang tidak bisa menampung atau terlalu kecil. Untuk dasar-dasar dari masalah macet biasanya seperti itu, Pak. Jalan yang tidak bisa menampung dengan kendaraan yang cukup banyak. Izin, Pak. Oke, baik. Terima kasih Rifai. Bagus sekali ya. Betul, kadang jalan nggak bertambah tiap tahunnya, tapi kendaraannya terus bertambah ya. Belum lagi adanya kalau kita lihat parkir-parkir lihat apa parkir-parkir liar ya di sepanjang jalan dan di pinggir-pinggir jalan yang menyebabkan memang volume jalan semakin berkurang dan kendaraannya terus bertambah. Nah, banjir juga disebabkan oleh hal-hal yang memang kalau kita lihat kebiasaan manusianya sendiri, kadang buang sampah sembarangan, kadang juga tidak memperhatikan tata ruang ketika membangun sebuah bangunan dibangun di harusnya ditetapkan untuk lahan yang hijau, tiba-tiba dibangun sebagai bangunan yang tidak bisa meresap air dengan banyak sehingga ya terjadilah banjir ya. Premanisme sekarang kan banyak terjadi begal ya, kasus-kasus yang sekarang belum terpecahkan juga seperti kasus Vina dan lain-lain mungkin itu juga bisa dikarenakan oleh ada premanisme, kasus geng motor, ormas yang anarkis dan lain-lain. Nah, itu ya. Serta urbanisasi yang tadi saya sampaikan. Biasanya ini bisa terjadi ketika perayaan hari besar yang kalau misalkan di budaya Indonesia itu kan ada istilahnya mudik ya. Biasanya berangkat satu orang, pulangnya bawa saudara yang mereka kadang punya pola pikir ketika datang ke kota gampang untuk nyari kerja. Ternyata realitanya ketika sudah sampai kota sulit juga untuk mencari kerja. Nah, ini merupakan permasalahan-permasalahan publik yang menjadi kajian kita bersama di analisis kebijakan publik rekan-rekan semua ya. Saya izin melanjutkan lagi slide-nya. Nah, ini prioritas perumusan masalah dalam analisis kebijakan. Kita lihat di mana ada pengenalan masalah. Jadi bukan hanya teman-teman yang bisa memperkenalkan diri, tapi juga masalah juga harus dikenalkan ya. Kita harus kenal dengan masalahnya yang seperti apa sehingga kita tahu metode penyelesaiannya seperti apa nantinya. Ada situasi masalah, ada perumusan yang digunakan sampai dengan nanti ujung-ujungnya ada di solusi kebijakan. Secara lebih jauh kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, tadi kita kenalan dulu ya. Apa sih yang namanya masalah kebijakan atau MK itu sendiri? Kita lihat di sini ada pengertiannya bahwa masalah kebijakan adalah kebutuhan atau kesempatan yang tidak terrealisir tetapi dapat dicapai melalui tindakan kebijakan publik. Oke, rekan-rekan semua, kita dapat artikan bahwa masalah kebijakan itu adalah hal yang terjadi antara gap di mana adanya keinginan, harapan, tapi realitanya tidak kunjung bisa direalisasikan sehingga muncullah kebijakan yang harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau kita lihat lebih jauh lagi,
ciri-ciri masalah, karena hari ini kita kan akan mengetahui apa yang teman-teman akan pelajari, yaitu untuk bisa mengidentifikasi ciri-ciri masalah. Yang pertama adalah saling ketergantungan. Dalam kenyataan masalah, kebijakan tidak berdiri sendiri, tapi bagian dari sistem masalah sehingga memerlukan pendekatan holistik. Misal, rekan-rekan semua, kebijakan BBM akan berpengaruh pada kebijakan tarif transportasi. Maka akan juga berpengaruh pada tarif penanganan listrik dan inflasi serta lain-lain. Bayangkan ketika BBM naik, maka akan berbanding lurus dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok yang ada di pasar. Karena biasanya ngangkutnya untuk mendistribusikannya juga perlu bensin, sehingga akan berimbas atau berimpact kepada kenaikan harga barang pasar di situ ya. Nah, secara subjektivitas, ciri-ciri masalah ini, masalah kebijakan dapat juga diinterpretasikan secara subjektif, tergantung pada nilai dan kepentingan. Misal, masalah kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi, tapi juga berdimensi politik. Contoh, ada bantuan langsung sementara atau istilahnya balsem. Nah, ini bukan hanya bergantung pada masalah tentang ekonomi, tapi ketika sudah berdimensi kepada hal yang sifatnya politik, itu bisa sifatnya masalah yang subjektif, karena kepentingannya bukan hanya untuk pengentasan kemiskinan atau bagaimana caranya ekonomi bisa pulih kembali, tapi juga ada hal-hal lain yang menjadi aspek politik di dalamnya. Oke. Nah, sifat buatan dari masalah masih termasuk ke dalam ciri-ciri masalah kebijakan. Tidak ada keadaan masyarakat yang alamiah, di mana apa yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan masalah kebijakan. Ya, masalah kebijakan juga bersifat objektif, subjektif, dan evaluatif penilaian untuk merubah situasi masalah. Ada dinamika masalah kebijakan, terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Baik, rekan-rekan semua, ketika kita berbicara tentang masalah kebijakan, tentu solusinya adalah kebijakan pula yang dikeluarkan. Tapi juga kita jangan beranggapan dengan pengeluaran kebijakan itu ya, akan adanya kebijakan yang baru bisa menyelesaikan semua masalah kebijakan yang ada. Tidak. Karena ketika kebijakan publik yang dikeluarkan itu ya untuk menyelesaikan masalah, tadi saya bilang, masalah kebijakan itu tidak berdiri sendiri, sehingga ketika ada permasalahan pasti akan ada akar-akarnya. Kenaikan BBM, maka akan muncul kenaikan harga barang pokok, maka akan inflasi dan lain-lain. Sama halnya ketika ada yang namanya tadi kebijakan yang dikeluarkan untuk bisa menurunkan harga BBM, contoh subsidi BBM. Nah, nanti juga akan ada permasalahan lain yang timbul. Jadi, kebijakan yang dibuat itu tujuannya untuk bisa meminimalisir permasalahan yang ada, bukan bisa menutup permasalahan kebijakan yang ada. Tapi bagaimana caranya untuk meminimalisir? Karena bayangkan ketika 200 sekian puluh juta masyarakat Indonesia punya masalah, kalau misalkan bisa diselesaikan dengan kebijakan, satu kebijakan itu sangat luar biasa. Tapi kepentingannya sangat banyak, sehingga tujuannya bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir permasalahan yang ada di situ ya. Nah, selanjutnya, ternyata ada klasifikasi 3 kelas masalah kebijakan. Kalau masalah yang pertama itu masalah yang sederhana atau well structured problem, atau kita singkat sebagai WSP. Adalah masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sedikit alternatif kebijakan. Hasil masing-masing alternatif diketahui dengan keyakinan tinggi atau dalam margin kesalahan yang masih dapat diterima. Contoh, masalah operasional. Mengganti kendaraan operasional relatif sederhana yang meliputi pencarian titik optimum pada kendaraan lama yang harus dijual untuk yang baru. Diambil ke dalam perhitungan biaya perbaikan rata-rata bagi kendaraan lama dan pembelian dan harga depresiasi dari bagi kendaraan baru. Jadi di sini masalahnya sederhana, pilihannya mau beli mobil baru atau mau memperbaiki mobil baru, mobil yang lama. Ya, tentu kan dari sisi budgeting ini satu sama lain akan ada pertimbangan. Ketika membeli mobil yang baru, maka perlu yang namanya budget yang lebih tinggi sesuai dengan harga mobil yang baru. Berbeda halnya dengan memperbaiki mobil yang lama, tentu budgetnya akan lebih ringan.
ya, karena paling memperbaiki ya ganti spare part dan lain-lain. Cuma masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Kalau membeli mobil baru ya berarti kita punya barang yang baru yang memang sudah dijamin keadaannya pasti baru, ya, tapi anggarannya besar yang dikeluarkan. Kalau dengan mobil yang lama kita perbaiki, tentunya anggarannya akan lebih kecil. Cuman kondisinya kita bukan dapat mobil yang baru, tapi mobil yang lama direparasi lah seperti itu ya. Sehingga masing-masing ini punya plus minusnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai masalah yang sederhana. Nah, yang selanjutnya ada masalah sederhana, MSP atau Moderately Structured Problem. Di sini adalah masalah-masalah yang melibatkan suatu atau satu beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif terbatas. Kegunaan nilai mencerminkan konsensus pada tujuan jangka pendek yang diurutkan secara jelas tapi belum tentu meyakinkan. Atau ada dalam margin kesalahan yang diterima. Probabilitasnya tidak dapat diperkirakan sama sekali. Ini contohnya prisoner dilema. Kalau kita lihat contohnya seperti gambar berikut, teman-teman. Nah, ini kan permasalahan penjara. Ya, ada prisoner dilema. Di mana permasalahannya sederhana. Ketika ada satu kasus dengan dua tersangka, contoh ya, rekan-rekan semua. Kalau kita lihat prisoner A dengan prisoner B, yang di sini ada confess, ya, confess itu kan mengakui, ada yang remain silent, dia diam aja. Ini akan ada pilihan penyelesaian atau bahkan solusi yang diberikan. Contoh, ketika tahanan yang ternyata dia terlibat tapi diam aja, tidak mengaku tapi kedepannya ternyata bisa terbukti dia bersalah, itu hukumannya bisa lebih berat yaitu 20 tahun penjara karena dia diam aja. Tapi kalau misalkan dia mengakui bahkan membantu untuk penyelesaian masalah, bisa jadi yang namanya hukumannya akan dikurangi, bahkan mungkin bisa jadi bebas. Hanya menjadi seorang saksi di situ. Nah, ini prisoner dilema di mana masalah kembali lagi kepada pilihan kita tadi, mau mengakui atau diam saja. Karena tadi ya, kalau kita lihat kembali di slide sebelumnya, itu ada istilahnya masalah yang sederhana. Ada pilihan yang diberikan untuk bisa dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya, nah ini masalah yang rumit. Nah, structure problemnya. ISP adalah masalah yang mengikut sertakan banyak pembuat keputusan yang utilitas tidak diketahui atau tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten. Terdapat konflik di antara tujuan-tujuan yang bersaing. Alternatif kebijakan hasilnya juga tidak dapat diketahui karena tidak memungkinkan tuh ya memperkirakan resiko dan ketidakpastiannya. Masalah pilihan ini tidak menentukan hubungan deterministik yang diketahui tapi lebih untuk mendefinisikan sifat masalah. Contohnya, masalah keputusan intransitif secara penuh yaitu suatu masalah di mana tidak mungkin memilih alternatif tunggal yang disukai semua orang. Nah, kalau kita lihat masalah-masalah publik yang terjadi sekarang kan banyak kasus-kasus juga yang kita ketahui orang pasti punya pandangan lain terhadap solusi, tapi orang lain juga punya solusi masalah yang lain. Sehingga gimana caranya kita bisa memilih solusi yang ya kita pilih aja nih, yang bisa lebih banyak mewakili orang-orang secara jumlah. Jadi mau tidak mau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa suatu kebijakan yang dibuat itu tidak bisa melingkupi semua kepentingan yang ada di dalamnya, tapi digunakan untuk meminimalisir saja di dalamnya, ya. Nah, di sini ada tahapan perumusan masalah dari William Endan. Kita lihat yang pertama, ini tahapannya ya, rekan-rekan semua. Ada pencarian masalah, nanti kita petakan atau meta masalah, pendefinisian masalah termasuk yang sederhana atau yang rumit tadi ya, masalah substantifnya. Nanti spesifikasi masalahnya, ada masalah formal dan ada pengenalan masalah serta situasi masalah. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan semua? Silahkan. Oke, silahkan. Fajriani ya, sudah raise hand, boleh dibuka mic-nya, silahkan. Baik Pak, mau izin bertanya tadi Baik, tentang klasifikasi masalah. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengklasifikasi masalah seputar publik? Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Raden Fajriani. Mengapa kita harus mengklasifikasikan masalah seputar publik, ya? Oke, kalau saya izinkan untuk menjawab sekarang, jawabannya seperti ini.
Untuk apa kita mengklasifikasikan? Kita kembali ke sini. Kembali ke metode penyelesaiannya, bahwa ketika permasalahan bisa diklasifikasikan, maka kita bisa menemukan metode yang tepat. Jangan sampai ketika kita tidak klasifikasikan, contoh, ternyata ada masalah yang sifatnya sederhana, tapi kita menggunakan metode penyelesaian yang sifatnya rumit. Nah, itu kan nggak seimbang. Atau bahkan ketika ada permasalahan yang sifatnya rumit, kita pakai metode penyelesaian yang sederhana, tidak akan selesai nantinya. Jadi, masing-masing klasifikasi itu dibutuhkan adalah untuk menentukan bagaimana caranya nanti menggunakan metode permasalahan yang mana yang tepat untuk penyelesaian masalahnya. Seperti itu, Raden Fajriani ya. Bagaimana? Jelas ya? Baik, Pak. Terima kasih. Iya, Jelas. sama-sama. Oke. Oke, masih ada nih. Wah, silahkan Rifai. Boleh open mic ya. Ini ya Bapak, Baik. untuk bertanya. Sedikit Pak, apakah tahap perumusan masalah sesuai yang tadi sudah ditampilkan di slide tadi apa ya? Iya. Bisa kita rumuskan metodenya tanpa sesuai urutan tahapannya Pak. Oke. Begitu Pak, izin. Oke, baik. Terima kasih. Berarti tahapannya apakah boleh ngacak gitu ya? Enggak, yang pencarian Ya, masalah ya Pak. dulu, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, atau pengenalan. Oke. Secara teori, sejauh ini kita mengikuti tahapan perumusan masalah. Karena biasanya ya, tahapan-tahapan ini merupakan tahapan yang memang awal mula kita mau berkenalan saja kan kita cari dulu nih. Di sini pengertiannya pencarian masalah ini bukan kita cari-cari masalah karena tidak ada masalah ya, tapi permasalahan sudah ada. Nah, kita nanti akan definisikan. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa tidak sesuai tahapan, sejauh ini kita mengikuti ini, Mas Rifai ya. Jadi bagaimana caranya kita kenali dulu sesuai dengan tahapan ini. Karena tidak mungkin nanti masalah yang muncul tiba-tiba langsung spesifik tanpa kita mencari masalah dan mendefinisikannya dulu. Nah, jadi sesuai dengan tahapan perumusan yang memang ada William dan ini sampaikan di slide ini ya. Oke, Mas Rifai. Baik Iya ya. Pak. Oke, terima banyak ya kasih. Pak. Alhamdulillah kelasnya aktif sekali ya. Saya mohon izin untuk bisa melanjutkan slide-nya lagi. Nah, ada perumusan masalah sebagai suatu proses meliputi 4 fase yang saling tergantung. Satu, tadi nih, pencarian masalah. Kita artikan pencarian masalah ini bukan berarti ketika kita ke lapangan ya, ke tempat atau ke objek tempat kita, ternyata nggak ada nih masalahnya, malah jadi kita yang buat masalah. Nah, jangan seperti itu. Tapi pencarian masalah di sini kita bisa melakukan observasi dulu kaitannya dengan permasalahan publik. Ternyata permasalahannya seperti case study tadi yang di awal, ada macet, ada banjir, ada premanisme dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah tahu ada masalah apa di situ, maka kita definisikan masalahnya. Ternyata permasalahannya banjir. Ya, setelah kita ketahui banjir, spesifikasikan masalahnya. Banjir ini bersumber dari apa ya? Apakah dari perilaku masyarakatnya yang memang belum sadar akan kebersihan sehingga buang sampah sembarangan? Atau ternyata ketika buang sampah sembarangan karena tidak disediakan tempat sampah yang memadai, ya sehingga masyarakat mau buang sampah aja sembarangan. Atau ternyata ketika banjir bukan dari sifat masyarakatnya yang buang sampah sembarangan, tapi tidak ada tanah serapan atau kawasan hijau yang berfungsi untuk menyerap air tanah di situ. Nah, dispesifikasikan. Baru keempat nanti pengenalan masalahnya termasuk ke dalam masalah yang ringan, masalah yang beratkah, rumit atau apa. Nah, ya, ini semua perumusan yang tentunya fase-fase ini merupakan fase tahapan yang rekan-rekan sebagai administrator publik ya nanti kedepannya harus paham untuk penyelesaian masalah publik yang ada sehingga tidak berlarut-larut nanti masalah publik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, situasi masalah adalah satu pengakuan atau dirasakannya keberadaan adanya suatu fenomena masalah. Tadi ya, kita sudah lihat pada tahapan-tahapannya. Nah, kalau meta masalah, setumpuk masalah yang saling terkait dan merupakan kumpulan masalah yang diidentifikasikan sebagai penyebab terjadinya masalah publik yang terkambal dalam situasi masalah. Tadi kalau kita lihat ada banjir disebabkan oleh apa-apa-apa. Nah, sehingga kita bisa tahu setumpuk masalah itu saling terkait atau tidak nantinya ya. Nah, masalah substansif adalah merupakan masalah publik yang terhimpun dalam kelompok-kelompok masalah sebagai hasil pendefinisian meta masalah. Jadi ini saling terkait rekan-rekan semua ya. Nah, masalah formalnya adalah masalah publik yang dipilih untuk dipecahkan sesuai dengan kemampuan dan keinginan politik dan dijadikan agenda untuk dipecahkan melalui kebijakan publik. Oke, jadi kembali lagi keinginan politik di sini tentunya kan keinginan dari kebersamaan untuk bisa mencapai mufakat. Biasanya permasalahan-permasalahan yang ada itu nantinya
akan diselesaikan dengan dibuatnya kebijakan publik. Kebijakan publik yang seperti apa? Kebijakan publik yang diinginkan dan prioritas bagi masyarakat. Biasanya dibuat bisa lewat musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan kalau yang sifatnya sarana dan prasarana ya, ataupun jajah pendapat atau audiensi sehingga menemukan titik cerah untuk bisa menyelesaikan permasalahan publik tersebut. Oke. Nah, tahapan-tahapannya contoh ya. Ada situasi masalah PKL mengganggu masyarakat, meta masalahnya nih. Ini contohnya ya, rekan-rekan semua. Masalah PKL. Meta masalahnya tempat PKL tidak tertata. PKL tumbuh subur. PKL memproduksi sampah. PKL mengganggu keindahan kota. Perilaku PKL seenaknya. Ini masalah meta masalahnya. Masalah substantif, PKL tumbuh subur. Tempat PKL tidak tertata rapi. Perilaku PKL. Nah, masalah formalnya yaitu ternyata intinya adalah di perilaku PKL-nya. Karena ketika tumbuh subur, tidak tertata, kalau misalkan sudah sadar dan lain-lain, maka dia akan menempati tempat yang memang sudah ditempatkan untuk berjualan, tidak di tempat sembarangan seperti di tempat jalan orang-orang yang sifatnya publik ya, ataupun di taman-taman kota yang tadinya dibuat untuk mempercantik kota malah tumbuh subur PKL di dalamnya. Nah, inilah tahapan-tahapan serta gambaran atau case study yang kita munculkan dalam perkuliahan di pekan ini rekan-rekan semua. Nah, prasyarat rumusan masalah adalah pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu situasi masalah. Untuk pindah dari situasi masalah, seorang analis terlibat dalam pencarian masalah. Jadi teman-teman jadi seorang analis nggak bisa belajarnya hanya teori saja, langsung terjun ke masyarakat. Makanya nanti kita kan ada tugas tentang project based learning, gimana caranya teman-teman nanti membuat mini riset ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar teman-teman semua, mulai dari pencarian masalah, meta masalah dan mendefinisikan masalah. Saya harap nanti di pertemuan berikutnya rekan-rekan juga bisa lebih memahami apa itu yang dinamakan dengan masalah kebijakan sehingga teman-teman bisa lebih dalam lagi, dan juga saya memberikan kesempatan bukan hanya lewat perkuliahan ini, nanti di luar dari perkuliahan ini kita bisa lebih aktif lagi, bisa via LMS ataupun WhatsApp group, nanti teman-teman boleh bertanya lebih dalam lagi ya, karena kan kita keterbatasan akan waktu untuk perkuliahan, jadi jangan ragu ya, jangan malu-malu juga, silahkan tanyakan di WhatsApp, nanti insya Allah saya akan menjawab pertanyaan kalian biar lebih detail nantinya ya. Nah, masalah substantif tadi yang sudah dijelaskan lebih terkait dengan komitmen terhadap suatu cara pandang dan mendefinisikan atau mengkonseptualisasikan masalah-masalah publik. Nah, sekali masalah substantif didefinisikan, masalah formal yang lebih rinci dan spesifik dapat dirumuskan. Proses perpindahan dari masalah substantif ke masalah formal dilakukan melalui spesifikasi masalah yang biasanya merupakan pengembangan model matematis formal dari masalah substantif. Nah, ingat rekan-rekan semua, pilihan metode penyelesaian dari masalah kebijakan tentunya ada hitung-hitungannya. Contoh tadi seperti ada kerusakan mobil, mau beli baru atau mau membetulkannya ke bengkel, ada hitungannya. Sehingga nanti itu juga bisa menjadi sebuah gambaran untuk menentukan kebijakan apa yang akan dikeluarkan. Ya, oke. Ini slide terakhir dan alhamdulillah terima kasih rekan-rekan semua untuk materi kita di pekan ke-9 ini, yaitu tentang masalah kebijakan publik atau metode perumusan masalah yang tentunya bisa menjadi bekal untuk rekan-rekan semua untuk bisa menentukan metode apa yang digunakan untuk bisa merumuskan masalahnya. Tahapan-tahapannya tadi juga kan sudah dijelaskan, sehingga teman-teman ketika nanti suatu saat, ini juga modal untuk menyusun skripsi ataupun riset teman-teman ya. Jadi bisa sesuai secara sistematis penyusunannya seperti itu ya. Baik, sebelum saya tutup, mungkin saya mau minta satu orang untuk bisa menyimpulkan pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Silakan, siapa yang mau kira-kira menyimpulkan? Oke, Rifai silahkan. Terima kasih banyak Bapak. Untuk menurut pendapat saya, untuk kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini, eh, metode perumusan masalah dalam analisis kebijakan publik dapat dilakukan dengan tahapan perumusan masalah berdasarkan dari klasifikasi masalah kebijakan, sehingga permasalahan publik dapat diselesaikan secara terstruktur dan dapat meminimalisir kesalahan, Bapak. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Rifai sudah menyimpulkan perkuliahan kita pada pertemuan hari ini.
Tadi intinya betul di mana metode perumusan masalah dalam analisis kebijakan ini dapat dilakukan menyesuaikan dengan tahapan-tahapan tadi dari William Enden ya. Jadi rekan-rekan nanti boleh silahkan lebih dalam lagi menggali tentang materi ini dan rekan-rekan juga nanti dipersilahkan untuk bisa kalau misalkan ada yang belum jelas hubungi Bapak via grup WhatsApp kelas ya. Nanti kita bahas lagi, kita berdiskusi lebih dalam lagi rekan-rekan sehingga bisa lebih cerah lagi lah ya, lebih menemukan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Saya kira cukup ya rekan-rekan semua. Sampai bertemu lagi nanti di pekan depan. Semoga sehat selalu dan tentunya harus bahagia. Jangan lupa baca materi yang sudah ada, tanyakan kalau belum paham. Mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata wallahu yaqulul haqq wa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Oke, baik terima kasih ya.